Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai analisis candlestick yang sudah masuk di nomor 93. Dan mari kita analisis bersama-sama. Jadi analisis seperti ini hanya untuk mempertajam konsep ya, mempertajam konsep dan bukan berarti kita langsung bisa memprediksi setiap candlestick karena ini chartnya sudah jadi ya. Jadi rencananya setelah 100 analisis umum ya, global analysis, kita akan melanjutkan lagi ke tahap stage selanjutnya, yaitu analisis dengan chart yang lain sudah tertutup seperti itu. Jadi kita akan masuk ke analisis seperti ini ya. Jadi ini contohnya, chartnya akan ditutup ya, dan kita akan mulai analisis dari sini dan di sana akan mempertajam sense atau analisis kita. Seperti itu rencananya. Dan karena ini masih masuk di global, kita lanjutkan saja dan saya akan mulai dari nomor 1. Sorry ya, saya kadang sebut saya atau kita karena masih belum begitu fasih berbahasa. Oke, kita masuk ke nomor 1 teman-teman, dan di sana kita lihat dulu seperti biasa market global ini uptrend ya, udah jelas banget. Kemudian price ada di atas deviasi 1. Dan setelah candle nomor 1 ini tentu saja hal yang bisa kita lakukan hanyalah open buy ya. Tetapi ya dalam konteks candle ini hati-hati juga karena di sini bisa jadi retracement, mengingat di sini ada round number ya kan. Jadi siapa yang tahu ini akan bullish, sebenarnya kita nggak pernah tahu ini bisa bullish atau bearish, tapi secara probability kita tahu bahwa di sini areanya strong dan probability yang besar adalah terbentuknya bullish seperti itu ya. Jadi sedikit ya tambahan bahwa analisis candlestick seperti ini tidak ada yang kita bisa istilahnya menebak candlenya itu akan bearish ataupun bullish, seperti itu tidak ada. Tetapi saya bicara di sini adalah probabilitas. Kalau areanya di atas deviasi 1, probabilitas yang mungkin terjadi adalah sebagian besar bullish. Nah, itulah yang harus kita kenali. Dimana kira-kira candle spesifik yang selain ada di area deviasi 1 bagian atas untuk bullish, juga didukung dengan adanya candle yang signifikan, sehingga probability-nya bukan hanya dari areanya tapi juga dari candlenya, seperti itu. Jadi ya, oleh karena itulah analisis seperti ini sulit dilakukan, dan bagi pemula itu pasti dia menebak-nebak pasti. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini kita tidak bisa melakukan open posisi. Belum tentu ya, belum tahu pastiannya. Kemudian muncul candle nomor 2, ini ada breakout juga dari round number, ada ekor atas bawah. Kemudian setelah itu kita nggak bisa entry juga di sini karena ekor atas bawah, siapa tahu dia mencerminkan atau mencirikan loss momentum dan terjadi fake break, terjadi bearish di sini ya, kita tidak tahu. Nah, dengan chart inilah kita belajar bahwa ekor atas bawah seperti ini tidak melulu harus candle yang lemah dan menghasilkan bearish ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tergantung apa? Tergantung lokasi atau posisi price saat itu. Posisi price di atas deviasi 1 artinya kontak strong, tidak ada candle bearish ya. Dan di sini round number bisa jadi landasan open buy. Oke. Tapi karena kalau istilahnya kita tutup di sini ya, hasil nomor 3 dan seterusnya ini belum terjadi, otak kita akan kemungkinan kalau membaca, kalau saya dari persepsi orang kan berbeda. Tapi kalau yang mempelajari konsep price action
ini pasti ada pikiran di sini kita bahwa ini loss momentum, upper shadow, ekor atas ekor bawah, ya kan, round number, ya. Ini bisa jadi bearish. Jadi berdasarkan pertimbangan itu pasti akan ada keraguan di sini untuk mengatakan ini strong, ya, seperti itu. Jadi karena dua sisi itulah yang membuat kita itu ragu-ragu jika belum confident itu apa ya, confident itu mantap, ya, yakin, keyakinan. Oke, sekarang muncul nomor 3, itu adalah bullish hammer. Nah, berdasarkan teori bullish hammer pasti pernah kita. Kalau ada bullish hammer, ini candle selanjutnya akan bullish, ya kan? Yaitu teorinya seperti itu, dasarnya seperti itu, tetapi tidak melulu seperti itu. Harus ada konteksnya. Nah, di sini candlenya tidak bullish. Kenapa dia candlenya tidak bullish? Ya kalau kita baca dari chart ini, ya kita belajar dari chart ini, ya karena konteksnya sudah loss momentum, di mana analisa kita bahwa di sini ada ekor atas ekor bawah, candlenya lemah, ya kan, itu sebenarnya ada benarnya, ya ada betulnya, tetapi memang tekanannya strong, jadi ada salah satu candle yang masih bisa bullish, ya kan. Nah disinilah pada akhirnya dia terjun. Jadi sebenarnya yang diyakini yang mana? Apakah ini loss momentum? Kita akan open sell, ternyata candlenya bullish. Tapi itulah pembelajaran untuk kita, bahwa jika kita melihat candle di posisi atas deviasi 1 atau di deviasi 2 seperti ini, ekor atas bawah, itu belum berarti dia akan bearish, karena ada potensi dia melakukan tentative candle atau membuat trap candle. Ini adalah hammer palsu yang diciptakan oleh market maker pada real ini ya, real market, ya. Jadi Senin sampai Jumat itu kan real market. Kalau Sabtu Minggu ada yang trading di Sabtu Minggu, itu udah market buatan, ya, atau fake market. Oke. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa hammer itu bisa berakhir bearish atau tidak menjadi bullish dan tidak strong pada konteks tentunya di end of the trend, ya. Jadi trend sudah berakhir pada konteks loss momentum, ya kan. Nah, ini konteksnya kalau kita bisa baca, ya, konteks loss momentum dan akhir dari trend. Kalau loss momentum kan di cirinya di sini udah ada loss momentum, ya. Kemudian ini pasti end of the trend karena hammer ini palsu. Jadi harusnya dia bullish, tapi yang terjadi adalah bearish. Jadi tugas kita adalah setelah menemukan kejadian seperti ini adalah di sini sudah terjadi manipulasi. Ya, manipulasi. Kenapa dia hammer dan akhirnya bearish? Ya, untuk memanipulasi yang open buy. Seperti itu, ya. Jadi ini ada ekor atau candle nomor 4 ini yang namanya kita sebut saja gravestone doji bearish, ya. Karena dia nggak doji, dia masih ada body bearish tapi kecil, tapi dia tetap doji. Nah, jadi gravestone doji bearish ini sebelum candle 5 terbentuk ada dua indikasi, ya. Ini bisa buying pressure dari strong hal ini. Ini bisa selling pressure karena ini loss momentum dan higher high higher low fail, ya. Higher high higher low atau teknik strong lainnya seperti lower high lower low yang gagal, artinya tidak memunculkan candle yang seharusnya, dia berarti berpotensi atau probabilitasnya masuk ke tren yang baru, atau dalam hal ini dia masuk di ranging market atau reversal, bisa terjadi. Apalagi di area-area setelah banyak ada candle bullish, artinya potensi loss momentum juga tinggi, seperti itu. Nah, di sini seperti itu. Nah, setelah candle nomor 4 ini apakah kita bisa langsung sell? Ini tidak disarankan, ya.
Di sini karena di sini kadang-kadang bisa buy, di sini kita kadang-kadang bisa sell. Kita tunggu konfirmasi spesifik. Nah, seperti ini. Nomor 5 ini konfirmasi yang sangat bagus dan spesifik karena dia adalah bearish hammer. Bearish hammer ini ya. Bearish hammer ini adalah selling pressure hasil dari ini. Konfirmasi bullish hammer tidak valid, ya kan? Dan dia tentunya di sini ada selling pressure-nya sehingga bisa membuat bearish hammer. Nah, kadang-kadang kita juga harus hati-hati bahwa sekarang di sini kan sudah terbentuk pola yang namanya evening star, ya kan? Nah, hati-hati di sini menjadi bullish atau konsolidasi. Itu yang harus kita ketahui. Kapan dia konsolidasi? Ketika dia di sini ini tersentuh sebuah SNR penting seperti round number. Nah, kita lihat round numbernya di bawah. Jadi potensi price ke bawah ini masih tinggi dan ini potensi terbesarnya adalah sell. Jadi di sini kita bisa sell dengan konfirmasi dari gagalnya bullish hammer, kemudian konfirmasi adanya bearish hammer atau hanging man. Ini bukan hanging man ya. Nomor 12 itu lebih kepada hanging man. Jadi nomor 5 ini kita bisa sell setelahnya ya di nomor 6. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita cari dalam trading ya. Karena kita tidak bisa setiap candlestick itu tidak bisa otomatis. Karena ya sekali lagi analisa membutuhkan kemampuan berpikir ya. Kalau setiap 1 menit kita berpikir berarti kita itu seperti robot ya. Jadi suatu saat kita pasti capek, dan kalau udah capek maka otak akan menyerah dan menyerahkan semuanya kepada emotion atau habit ya. Dan biasanya kalau sudah emotion dan habit itu di dalam trading itu sudah masuk ke gambling. Karena hasilnya udah tidak menentu ya. Oke. Kemudian setelah nomor 6 tentu saja di sini ada upper shadow, lower shadow, dan karena trend up ini kita jangan melawan trend dengan konsep lower high lower low. Nah, di sini ada lower high lower low. Kalau kita menggunakan konsep lower high lower low berarti di sini pasti kita sell, ya kan? Dan kita tidak sadar bahwa trend besarnya adalah majornya up. Jadi di sini potensi besar untuk retracement. Nah, oleh karena itulah kita ketahui di sini ranging. Ya, dari sini kita harus sudah tahu bahwa konteksnya ranging. Kenapa? Karena di sini higher high high low gagal. Kemudian ada hammer palsu menghasilkan breakout di sini, ya kan? Tentunya kalau ranging dia pasti ada retrace-nya. Nah, di sini nomor 7 retrace. Nomor 7 retrace. Dan perhatikan di sini kalau ada hammer seperti ini. Nah, ekor ujungnya ini bisa menjadi resisten, teman-teman. Yang kecil itu. Seperti itu. Jadi ini berdasarkan konsep breakout, retracement, continuation. Nah, di sini terjadi nomor 78 ini kita udah harus tahu bahwa di sini terjadi yang namanya konsolidasi. Nah, konsolidasi bisa membentuk candle seperti ini, bullish bearish bullish bearish bullish itu, ataupun dia bisa melakukan hal ini. Saya sering terjebak di hal ini juga. Dia melakukan breakout palsu. Kemudian dia pada akhirnya membentuk lagi candle fake breakout ya. Oke, itulah dalam konsolidasi yang harus kita waspadai ketika trading pada saat konsolidasi. Karena kan kalau konsolidasi setelah nomor 7 bullish, nomor 8 bearish, kita pasti berpikir kan nomor 9 itu pasti bullish. Karena apa? Karena konsolidasi. Nah, sebenarnya kita sudah benar membaca 78 ini konsep konsolidasi. Tapi yang kita tidak baca adalah probabilitas dari konsolidasi itu bisa melakukan manipulasi lagi, yaitu membuat fake breakout yang lain. Jadi breakout ini kan breakout ya, ini jelas-jelas breakout, tetapi pada akhirnya dia balik lagi. Nah, seperti itulah yang diwaspadai pada konteks konsolidasi. Jadi kalau udah masuk konsolidasi awal nih, ini konsolidasi awal 78, konsolidasi awal. Kalau 8 udah nggak meyakinkan, kita tunggu saja sampai dia breakout ataupun
menunjukkan candle-candle yang kita kenal atau kita bisa identifikasi. Oke, di sini ternyata hammer nomor 7 bisa bullish. Bisa menjadi retracement ya kan. Di mana hammer bisa menjadi retracement? Pada konteks konsolidasi. Karena pada konsolidasi bearish hammer, hammer itu semua gagal. Seperti itu. Probabilitasnya ya. Jadi kalau probabilitas berarti nggak semuanya, karena bisa jadi bisa jadi juga hammer itu adalah akhir dari konsolidasi, jadi dia bisa breakout juga gitu. Jadi waspada menggunakan hammer pada konsolidasi. Retracement, continuation. Oke, nomor 9 ini breakout, dia continuation lagi, tetapi konteksnya sekarang konsolidasi di sini. Makanya nomor 10 dia balik lagi ke sini, ke opening nomor 7. Ya. Nah, di sini ada bearish hammer. Nah, ini nomor 9 ini lagi manipulasi, ya kan? Kalau kita mengenali candle, ini candle apa? Kalau saya sebut ini candle HPT ya. Candle HPT itu hanya berlaku di strong trend. Jadi kalau ada strong trend, ya kita perlu tahu juga konsep strong trend itu bagaimana, seperti itu. Nah, di sini konteksnya apa? Konteksnya konsolidasi, ya kan? Oleh karena itu candle HPT jangan digunakan pada konteks konsolidasi karena dia bukan berakhir turun, malah berakhir balik naik lagi. Oke. Nomor 10 ya. Kemudian nomor 10 tentu saja 910 itu adalah konteks konsolidasi dan fake breakout. Nah, yang terjadi adalah BAM. Bullish ya. Nah, di sini juga saya nggak bisa analisis ini terlalu berisiko ya bagi saya karena di sini doji. Kalau dua candle ini doji ya kan. Ini juga doji. Kenapa candle nomor 11 ini besar? Kalian bisa lihat. Mungkin kita nggak akan sadar pada saat live trade karena kita fokus. Tapi pada saat seperti ini kita bisa sadar. Sadarnya apa? Ini. Nomor 9 itu ada ekor kecil. Itu kalau dua candle digabung itu menghasilkan dragonfly doji. Dragonfly doji, ujung ekornya ini harus ditembus kencang, teman-teman. Bam, ya kan? Makanya dia ini sekencang ini, karena dia menembus ini, dan konteksnya dia ranging, jadi dia berpotensi seperti ini juga. Nah, kadang-kadang kita mengandalkan ini sebagai resisten, mengandalkan ini, dan kita sell di sini, ini bablas juga, ya kan? Itulah bahayanya di konteks konsolidasi ranging menggunakan spike hunting ya, atau ekor hunting ekor. Nah, nomor 11 ini big candle ya kan. Nomor 12 kita nggak tahu. Jangan sampai di sini kita open sell. Kecuali kita sudah menganalisis ranging market ya, jadi potensi resisten, potensi retracement ataupun reversal. Jadi di sini kalau kita analisis mau open posisi sell di sini, berarti analisis kita hanya berdasarkan konteks ya. Konteks ranging, kemudian higher high higher low. Higher high higher low tidak akan berlaku atau probabilitasnya rendah di ranging market. Jadi dia akan berlaku sebaliknya. Di sini bukan buy tetapi sell. Dan di sini sudah kategori loss momentum candle pada ranging market. Jadi itu yang bisa menjadi analisis untuk open sell. Tetapi kalau kita melihat lagi major trendnya, maka otak kita juga akan berpikir major trend up, di sini bullish besar, ya kan? Siapa tahu dia menghasilkan doji, ya, karena kita tidak tahu di sini bisa bullish doji. Kadang-kadang ya saya pernah terjebak dengan candle besar seperti ini. Nah, ini contohnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini nggak disarankan open posisi, walaupun memang kalau kita udah chartnya jadi, kita bisa analisis aja gitu. Oke, ini sudah agak lama teman-teman, jadi saya percepat ya. Oke, nomor 12 itu bearish hammer, ya kan? Ini bearish hammer. Nah, di sini juga saya tidak bisa ya, karena kita bisa berpikir di sini konsolidasi, breakout,
doji, ya kan. Nah, sini nggak disarankan. Nomor 13, breakout, ternyata dia breakout, ya kan. Nah, tapi major up, inner up, tapi di sini udah breakout, ya kan. Apakah dia sini ataukah dia palsu, ya. Seperti itu. Jadi kita harus menunggu di sini, menunggu ini konfirmasi yang jelas. Menunggu ini adalah konteks apa ini? Retracement, ya. Retracement. Di sini jangan dulu open posisi sell. Tetapi kalau konteksnya seperti ini, kemungkinan besar kita akan open posisi sell di sini, ya. Karena kita melihat ini small atau candle bullish kecil, upper shadow, lower shadow, di sini resisten, di sini support. Supportnya ini base-nya apa? Base-nya tadi ini doji ini yang ditembus besar ini base-nya. Ternyata konsolidasi 2 candle, ya kan. Di sini bisa bullish lagi sekali, kemudian baru kita sell di sini. Karena kenapa? Karena di sini harusnya fake breakout, teman-teman. Harusnya dia close di atas round number, tapi ini tidak. Di sini hammer, konteks ranging, berarti dia turun. Nah, nomor 15 ini seringkali menjebak kita ketika menggunakan konsep retracement pada nomor 14. Jadi kita berpikir 13 itu breakout, 14 itu retracement. Mirip kan? Mirip banget retracement ya. Dan kita 15 sell, ternyata 15 bullish. Ternyata di sana retracement konsolidasi, ya. Bukan retracement continuation. Kalau di nomor 7 ini retracement continuation. Ya. Sini retracement continuation. Kenapa di sini beres? Kemungkinan besar ini baru pertama. Serangan pertama di sini bisa, ya kan? Serangan kedua di sini udah nggak kuat, jadi dia perlu tambahan. Ya, jadi ini agak susah nomor 14. Oke, nomor 15 kita bisa asumsikan ya di sini sudah terjadi retracement karena di sini bukan reversal fake breakout kayak di sini. Jadi di sini nggak terjadi konsolidasi, di sini terjadi downtrend. Jadi kita bisa sell di sini. Di nomor 16. Setelah nomor 16 hati-hati juga. Karena di sini bisa terjadi konsolidasi, bam. Ya kan, bullish. Ternyata yang terjadi adalah 17. Breakout 20 EMA dengan candle yang signifikan lagi, candle HPT lagi seperti nomor 9. Jadi di sini yang nggak tahu atau hanya mengaplikasikan HPT, di sini pasti akan sell, ya kan? Dan akhirnya price jebol lagi ke atas. Ternyata apa? Konsolidasi, teman-teman, ya kan? Nah, di sini kalian bisa lihat nanti support konsolidasi yang sebenarnya itu adalah ini, ujung dari 910 doji itu, ya kan? Nah, 17-18 ini dia membuat sama persis konteksnya dengan 910. Kalian akan lihat hal itu kalau sudah paham konsolidasi. Nah, ini dari segi analisa ya. Saya juga masih belajar seperti ini. Dan di sini saya belum pro trader ya. Belum pro trader. Jadi saya di sini masih belajar. Dan belajarnya itu ya sampai nggak tahu ya. Tiada akhir ya. Oke, belajarnya tiada akhir, tapi jangan sampai kalau kita di sini belajar jangan sampai berputar-putar ya, atau yang namanya loop cycle ya, cycle dimana kita terus menerus belajar hal-hal yang sebenarnya tidak membuat kita profit, kita cuma berputar di sana aja ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nanti saya akan aplikasikan juga di trading, tapi untuk tradingnya saya tidak publikasikan ya, tidak publikasikan di sini. Oke. Kemudian nomor 18 ini ya. Nah, terbentuk apa? Bullish engulfing, ya kan? Shooting star, bearish, palsu. Oke, di sini HPT ini ya, shooting star. Palsu nih. Karena apa? Karena konteks, ya kan?
Jadi kita harus bisa baca konteks. Tapi apakah kita bisa buy di sini langsung? Enggak juga, ya kan? Karena kan di sini kita nggak tahu. Kita cuma tahu konteks. Nah, itu yang penting ya. Saya rasa ini yang penting, ini untuk saya juga. Untuk teman-teman juga mungkin kalau mengikuti ya. Nah, dari sini kita tahu kan, di sini konteksnya udah konsolidasi. Ada potensi konsolidasi karena kita melihat di sini ada support yang signifikan. Ini aja diterjang kuat, ya kan? Nah, berarti kita jangan open sell di sini, jangan open buy di sini. Gitu. Kita tunggu di sini. Dan kalau di sini muncul engulfing, berarti di sini udah masuk konsep konsolidasi, ya kan? Konsolidasi dia akan balik di support dan balik di resisten. Balik di supportnya bisa dalam bentuk seperti ini, bisa seperti ini, ya kan? Nah, jadi kalau konsep konsolidasi di sini kita bisa sebenarnya melakukan open posisi sell karena bullish engulfing ya akan gagal pada konteks konsolidasi. Itu yang penting. Jadi gagal, ya kan? Kemudian setelah dia gagal, dia pasti turun karena konteks konsolidasi. Dia akan ke support lagi. Ini ibaratnya ranging pada time frame yang lebih besar ya. Kalau di sini kita lihat di time frame 5 detik, ini akan seperti ranging, teman-teman. Ini time frame-nya terserah ya. Ini bisa 1 minggu, 1 bulan, dia sama saja. Dia pasti melakukan hal skema yang sama. Pemalsuan ya. Dipalsukan, kita lihat, dipalsukan. Nah ini, apa ini? Ini udah jelas banget nih. Ini kalau mata memandang ini udah ngiler untuk open posisi sell ini. Di sini kita udah di otak kita itu udah candlenya begini nih. Bam. selling pressure. Tetapi kita lupa konteks. Di mana konteksnya itu? Kalau dikonsolidasi berarti dia potensi besar melakukan manipulasi. Oleh karena itulah saya lebih menyarankan di sini open posisi buy karena konteks tadi di sini. Ya kan? Sini. Biasanya kalau di konsolidasi dia akan sekali aja melakukan seperti ini. Turun, naik kayak breakout ya, fake breakout nih. Selanjutnya dia akan tebas ke atas sudah gitu. Nah, ini cocok digunakan di forex. Tapi kita belum sampai ke sana karena di sini aja kita belum benar ya. Saya belum benar ya, bukan kita. Kalian sih enggak. Ini saya belum benar di sini. Saya harus benar dulu di sini baru nanti kalau sudah menunjukkan hasil yang signifikan baru kita sharing secara lebih spesifik. Kalau sekarang sih ya saya sharing apa yang bisa saya sharing aja gitu. Oke, kemudian besar banget ya. Kepala datar, konteks ranging ya. Siapa yang nggak berpikir di sini kita akan sell? Saya pun berpikir di sini kalau misalkan nomor 22 belum terjadi ya. Saya berpikir di sini bisa juga open sell. Kenapa? Saya melihat di sini ya kan. Ini besar, loss momentum, ini besar, pasti kayak gini ya. Tapi apa yang dilakukan market? Market melakukan ban ya. Dia malah bullish teman-teman ya. Walau ekornya memang ada. Ya kalau kita entry di sini ya mungkin kita profit, tapi ya kalau udah candlenya kayak gini pasti kita di opening price aja udah yakin banget ya. Tetapi dimanipulasi lagi seperti itu ya. Nah sekarang kita cari tahu kenapa ini nomor 22 ini bisa bullish. Kenapa di sana nggak beres? Itu yang harus kita pahami ya. Ya tentunya kita paham dengan chart ini. Kalau dari saya teman-teman, dari persepsi saya ya, ini bullish teman-teman, karena di sini dia melakukan manipulasi lagi. Karena retracement ini 2 kali teman-teman, ya. Retracement ini 2 kali, artinya apa? Dia itu menekan secara lebih di sini ya, turun. Sehingga di sini tekanan yang digunakan kurang, jadi dia bullish jadinya. Beda dengan di sini, ya kan? Ini kan sama-sama faking nih. Sebenarnya ini sama-sama faking, ya kan? Di sini apa? Dia langsung bam, ya kan? Dari atas, dari bawah bullish, di sini atas, ya. Jadi dia sebenarnya loss momentum, lebih loss momentum di sini daripada di sini. Karena di sini baru sekali hitnya,
terjangannya baru sekali, jadi itu yang membuat. Tapi kalau entry di sini oke, karena konteks ya kan, sekali lagi konteks. Jadi di dalam resisten sebuah ranging itu ya hati-hati dengan extra candle seperti ini, atau saya sebut sebagai tentative candle. Ini tentative candle. Nah, tentunya kalau sell nomor 23 itu hanya berdasarkan konteks ranging saja ya kan. Karena di sini kita kalau berpikir di sini bisa juga open posisi atau bisa juga buying pressure ya kan. Ataupun bisa selling pressure kalau dia ngikut konteksnya ini, konteks rangingnya turun lagi. Di sini harus selling pressure. Dan itu dikonfirmasi nomor 23. Jadi sebenarnya nomor 23 ini juga bukan ajang kita untuk open posisi di sana langsung ya. Kita harus menunggu konfirmasi bahwa nomor 22 ini adalah selling pressure, bukan buying pressure. Karena siapa tahu major trend up, teman-teman ya. Ini aja udah kita lupa, kita menganalisis aja udah lupa ini major trend up ya kan. Ini bisa bullish. Ada juga probabilitas di sana. Tapi kalau udah konfirmasinya begini, hit ya sudah, ini ditembus, apalagi signifikan banget ya, sell, ini bisa. Nah, inilah yang harus kita cari, momen-momen seperti ini. Di nomor 12 ini sulit ya. Kalau di sini ada konfirmasi, di sini ada konfirmasi. Kemudian di sini 25 ini jangan ya, 24 itu ekor atas bawah. Ini berarti bahwa potensi lemah juga ada ya kan. Tapi ternyata dia turun, teman-teman. Turun. Nah, nomor 25 juga ekor atas bawah ya kan. Di sini ini udah nggak disarankan. Ini hanya tentatif, teman-teman. Ini bisa doji, bisa bullish kecil ya kan. Ini udah nggak layak di sana untuk open sell. Tetapi sekarang pertanyaannya, kenapa candlenya ini bearish semua gitu ya. Berarti di sini ada konteks strong, dan konteks strong ini kita ketahui ya setelah chartnya ini jadi ya. Kalau di sini ya nggak bisa ya, nggak bisa. Kemudian setelah nomor 26 tentu saja kita tidak open posisi karena di sini udah area support juga, major trend up, jadi kita tunggu nomor 27. Nomor 27 bullish, dan bullishnya adalah bullish engulfing ya kan, bullish engulfing. Tetapi konteksnya ranging, jadi di sini bisa open sell sebenarnya. Karena ini mengacu lagi pada seperti ini. Konsolidasi. Sini kemungkinan besar konteks konsolidasi lagi, dan kemungkinan besar di sini dia masih ngikut trennya ini ya. Jadi sini akan bearish kecil ataupun breakout ya, kita ataupun besar nggak tahu. Tapi di sini probabilitasnya sell. Menunggu retracement ataupun dia memang pullback engulfing ini dan turun terus, kita nggak tahu. Oke, itulah teman-teman, mungkin ada yang belum saya baca karena saya langsung saja ya. Ya di sini udah dijelaskan ya, bearish schema palsu, candle besar breakout strong setelah retracement ya. Karena ini retracementnya 2, itu masalahnya. Kalau di sini dia udah berjalan 1 baru besar ya kan. Kalau di sini besar langsung, jadi di sini kecil. Jadi ada kayak kalau kita logika kan, bukan logika ya, feelingnya ya, feeling candle kecil, candle besar, candle kecil gitu ada, atau bisa kecil kecil besar, atau besar kecil besar gitu ya. Jadi dalam 3 candle itu kadang-kadang bisa juga digunakan body candle. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan, dan terima kasih saya ucapkan, salam trader.